Hai, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah rutin SMP. Ya, kali ini Miss Nina akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami boleh terfokus hanya kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Galatia pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Miss akan membacakan untuk kita sekalian Galatia 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Paulus diakui oleh para rasul. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka terdahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimana juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Ya, judul perikop kita pada pagi hari ini adalah tak memandang muka. Ayat emas pada pagi hari ini dari ayat ini adalah bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Nah, Miss Nina akan membacakan sebuah ilustrasi cerita ya. Jadi di sini ada seorang anak yang bernama Andi. Dia sedang mencari parkiran mobil untuk memarkirkan mobilnya yang tua di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, kemudian dia cukup lama berputar-putar untuk mencari tempat. Biasanya kalau kita di mall seperti itu kan pasti parkirannya berputar-putar ya untuk mencari parkiran yang kosong. Nah, itu juga dialami oleh si Andi. Lalu dia susah untuk mendapatkan tempat parkir karena memang saat itu pusat perbelanjaan cukup ramai dan penuh. Nah, kemudian tak lama dia melihat ada satu tempat kosong. Dan itu cukup untuk ukuran mobilnya. Tetapi ternyata di area parkir yang kosong itu tadi ada rambu-rambu bahwa di tempat itu dilarang untuk ditempati parkir. Nah, kemudian karena mendesak, si Andi ini mencoba untuk bernegosiasi dengan petugas parkir yang ada di situ. Jadi dia mencoba untuk bernegosiasi, tolonglah Pak, tolong saya butuh untuk parkir mobil saya. Nah, seperti itu. Tetapi petugas parkir itu tidak memperbolehkan karena sesuai SOP-nya atau sesuai peraturannya, kalau ada rambu di depan satu area parkir, biasanya dilarang parkir, P dicoret seperti itu ya, itu menandakan bahwa
memang tempat itu tidak boleh untuk parkir. Nah, kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil mewah ya yang datang sama ke depan tempat parkir yang ada rambunya tadi. Dan ternyata mobil mewah itu juga melakukan hal-hal yang sama. Namun bedanya si pemilik mobil mewah itu tadi sambil menawarkan uang, ayolah Pak, tolong ini saya kasih. Nah, untuk pelicinnya. Kemudian juga memberikan yang, ayo Pak, ini Pak barang untuk Bapak, yang penting saya bisa parkir. Nah, tetapi hal yang diduga, yang tidak diduga oleh pemilik mobil mewah itu dan juga si Andi adalah ternyata perlakuannya dari Bapak petugas parkir itu sama. Dia tidak memandang, dia tidak membedakan ini mobil yang mewah, ini mobil bututnya Andi, dia memperlakukan sama. Jadi dia bilang, mohon maaf Pak, tidak bisa, tempat ini tidak boleh untuk parkir. Walaupun dia diiming-iming dengan uang, istilahnya dengan kemewahan seperti itu ya, tetapi dia tetap pada pendiriannya dan tetap pada peraturan, taat peraturan. Mohon maaf Pak, tidak bisa untuk parkir. Nah, hal itu ternyata membuat Andi cukup kaget ya, terkejut, karena biasanya kebanyakan orang akan mengalami perbedaan sikap, perbedaan perlakuan ketika si kaya, misalnya ada orang kaya dan kita yang biasa-biasa saja, nah berdiri atau memerlukan satu fasilitas yang sama, biasanya yang akan lebih dikhususkan atau diistimewakan adalah orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi atau orang yang lebih kaya. Nah, sedangkan yang biasa saja dan cenderung ke arah yang dikatakan orang banyak sebagai orang miskin, itu pasti akan dipandang sebelah mata atau bahkan mungkin disisihkan. Nah, itulah banyak kisah yang istilahnya menjadi perbedaan sikap yang diberlakukan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang yang terpandang atau orang kaya, kepada orang yang biasa-biasa saja gitu. Orang terpandang terkesan dapat melakukan apa saja. Orang yang punya uang banyak terkesannya bisa melakukan apa saja, bisa membeli apa saja, bahkan bisa membeli kebenaran atau keadilan juga. Nah, banyak pula pada saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang, pengajar-pengajar Injil atau orang yang memberitakan firman Tuhan itu tidak mengajarkan Injil yang benar, karena mereka takut dengan mungkin para petinggi-petinggi atau mungkin orang-orang terpandang yang memiliki pemahaman yang tidak sama dengan Alkitab katakan. Akibatnya banyak dari pengajar-pengajar yang benar itu memberitakan Injil palsu atau memberitakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, yang justru itu sebenarnya bukan Alkitab, bukan ajaran Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mau menegaskan bahwasanya Allah tidak pernah memandang muka. Jadi, prinsip itulah yang membuat Rasul Paulus berani memberitakan Injil yang sejati tanpa takut berseberangan dengan pendirian atau dengan prinsip dari orang-orang terpandang yang memang orang-orang itu sebenarnya salah dalam pemahamannya kepada firman Tuhan. Nah, hal itu juga yang membuat orang terpandang di jemaat Galatia pada waktu itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepada Rasul Paulus. Jadi, jangan pernah berpikir ya, meskipun seseorang memiliki status yang terpandang dapat mempengaruhi kita ya, atau bahkan membuat kita takut untuk menyatakan kebenaran. Jadi ketika kita benar, walaupun kita berdiri sendiri, hanya kita yang meyakini kebenaran itu, jangan pernah takut.
Karena suatu saat, suatu ketika Tuhan sendirilah yang akan menyatakan kebenaran itu. Entah itu melalui kita, entah itu melalui lingkungan sekitar kita. Tetapi jangan pernah takut dan jangan pernah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Ingat ya, meskipun dilakukan oleh banyak orang dan diyakini oleh banyak orang, belum tentu itu adalah hal yang benar. Tetapi hal yang benar itu pasti akan diikuti dan diyakini oleh banyak orang. Kebenaran itu pasti akan menunjukkan jalannya tersendiri untuk menyatakan dirinya di depan khalayak ramai. Oke, ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian, dan jangan pernah, pesan dari Misna, jangan pernah kalian membeda-bedakan satu dengan yang lain dalam bergaul, dalam bermasyarakat, di rumah atau di sekolah. Jangan pernah yang namanya kalian membedakan status sosial, ya, karena semua itu di hadapan Tuhan sama. Kalian masih sama-sama meminta uang kepada orang tua, masih belum bisa melakukan segala hal sendiri, tetap sama, ya. Jadi kalian tidak boleh memandang rendah temannya, ya, karena penghakiman atau yang berhak memandang kita hanyalah Tuhan, sedangkan Tuhan menganggap kita sama, ya. Ingat ya, jangan pernah membedakan status sosial seseorang. Belum tentu orang yang kalian rendahkan saat ini itu akan tetap rendah di kemudian hari. Bisa jadi ternyata orang yang kalian rendahkan itu nantinya menjadi pemimpin, dan itu yang akan memimpin kalian. Betapa malunya ketika kalian mendapati hal atau keadaan, situasi dan kondisi seperti itu. Maka dari itu jangan pernah memandang orang dan menghakimi, membedakan status sosial seseorang. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini semakin memberkati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami senantiasa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari lepas hari kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Bye.